Baik, warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini Hadir semua, Bu. jika off kan apa masih putus-putus? Enggak. Untuk sekarang enggak. Baik, Ibu lanjutkan ya. Jika hadir semua, pertahankan ya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Ibu minta tolong Ketua kelas Riza untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Riza. Apa masih putus-putus? Tidak, Bu. Tidak, sudah, Bu. Ayo anak-anak disiapkan dulu LKS dan alat tulisnya dan fokus ya, karena nanti selama pembelajaran kalian harus mendapatkan minimal 1 karakter. Berpendapat, menjawab, dan berdiskusi. Baik, Bu. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu? On mic ya. Ya, betul. Ingat. Baik, tidak ada ya. Jadi, pertemuan minggu lalu kita mempelajari pengertian ekosistem, pola-pola dalam interaksi yang ada dalam ekosistem, dan komponen-komponennya. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Saya, Bu, ingat. Ya, Aisyatur, apa? Ekosistem itu adalah suatu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, Bu. Ya, benar. Aisyatur dapat karakter bintang ya. Terima kasih, Bu Guru. Oke, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ada dua, yaitu ekosistem buatan seperti akuarium dan ekosistem alami seperti rawa. Oke, sebelum dilanjut ke bab berikutnya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang ekosistem? Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke materi berikutnya.
Nah, yang pertama Ibu akan terlebih dahulu, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan kehidupan. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah untuk mengupayakan pelestarian. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk menjaga dan menyayangi lingkungan, kemudian dan peduli terhadap permasalahan lingkungan, kemudian mengetahui jenis-jenis penyebab berbagai pencemaran, kemudian dampak negatif dari pencemaran udara, kemudian mengenali berbagai jenis limbah dan memanfaatkan menjadi produk daur ulang yang bermanfaat. Oke, jadi sebelum Ibu menjelaskan apa itu lingkungan, apa itu perubahan keseimbangan lingkungan, apa itu pencemaran lingkungan, bagaimana pengelolaan sebuah topik analisis. Oke, bisa di next. Baik, topik itu ada 3. Yang pertama ada perubahan keseimbangan lingkungan, kemudian namun untuk hari ini yaitu perubahan keseimbangan lingkungan. Bisa di next. Anak-anak Ibu menyajikan salah satu fenomena kebakaran hutan di Riau yang terjadi pada gambar di bawah ini. Coba kalian deskripsikan ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, sudah 5 menit. Siapa yang ingin mendeskripsikan? Saya, Bu, ingin mendeskripsikan. Catur. Ya, jadi berdasarkan analisis saya tentang kebakaran hutan tersebut mengakibatkan seluruh komponen di dalam hutan itu rusak dan juga hancur. Pepohonan dan juga semak belukar yang ada di dalam hutan itu hangus terbakar, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, Catur dapat poin ya. Siap. Apakah dampaknya? Siapa yang ingin Saya, Bu. Ya. Nah, jadi dari kebakaran itu kan banyak asapnya. Nah, asap itu dapat mengganggu kesehatan, Bu. Nah. Apa masih belum terdengar ya, Bu? Belum. Oh ya, saya ulangi. Jadi itu kan kebakaran. Nah, di gambar itu kan kelihatan banyak asapnya. Nah, asap itu kan dapat mengganggu kesehatan, Bu. Jadi dari dampaknya itu selain yang disebutkan Aisyah, dampak lainnya itu yaitu memunculkan kabut asap yang mana mengganggu kesehatan manusia. Iya, benar. Selamat dapat poin ya, poin kelinci. Nah, jadi pada gambar kebakaran hutan di Riau ini, selain dapat merusak hutan, pepohonan, ekosistem hutan, dan sistem pernafasan pada hewan yang ada di hutan, selain itu benar kata Salma tadi, asapnya akan kemana-mana, memasuki pemukiman warga, dan dampaknya juga dapat merusak sistem pernafasan manusia. Selain itu, kebakaran hutan juga mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Jadi, masyarakat menghimbau agar dapat mengelola hutan kembali secara arif dan bijaksana sesuai dengan prinsip etika lingkungan. Oke, next. Nah, jadi topik yang akan dipelajari hari ini yaitu perubahan. Nah, keseimbangan lingkungan ini dipengaruhi oleh komponen biotik dan abiotik.
Komponen inilah yang menentukan lingkungan dapat disebut seimbang atau tidak. Jika lingkungan dapat dikatakan stabil, jika antara komponen biotik dan abiotiknya berada pada komposisi yang bisa di next. Nah, pergeseran keseimbangan lingkungan itu terjadi akibat adanya perubahan dan peningkatan populasi berbagai komponen biotik, hewan atau tumbuhan yang di dalamnya. Kemudian, secara alami lingkungan akan melakukan perbaikan diri menuju keseimbangan yang karena adanya lenting lingkungan. Oke, next. Nah, faktor perubahan keseimbangan itu ada dua, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Faktor alam ini bisa disebabkan karena bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, baik Ibu lanjutkan seperti kebakaran hutan dan perubahan musim. Nah, sedangkan untuk faktor dari manusia ini karena memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi, maka manusia itu harus memenuhi seperti kebutuhan pangan, sandang, lahan, sarana transportasi. Maka mereka membuka lahan kebutuhan, kemudian aktivitas pertanian seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Selain itu juga eksploitasi sumber daya laut yang menggunakan bahan peledak. Oke, next. Nah, ini merupakan upaya menjaga kelestarian lingkungan, seperti yang pertama pelestarian tanah. Nah, pelestarian tanah itu seperti tidak menggunakan pupuk pestisida, bahan kimia karena dapat merusak kesuburan tanah. Kemudian pelestarian air, tidak membuang sampah di sungai dan hutan. Pelestarian hutan ini tidak menebang pohon, jadi tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat ini pelestarian pantai, jadi menanam kembali pohon bakau di sekitar area pantai dan tidak menggunakan pukat harimau untuk mencari ikan. Selanjutnya yaitu pelestarian flora fauna. Nah, dengan melindungi flora dan fauna dengan membuat cagar fauna. Oke, bisa di next. Sebentar. Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apa sih pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita? Coba sebutkan dan jelaskan dampaknya. Unmik ya. Saya, Bu, mau menjawab, boleh, Bu? Boleh Aisyatur. Oke, salah satu contoh pencemaran lingkungan yang ada di sekitar saya itu contohnya membuang sampah, Bu. Nah, dampaknya itu dari sampah anorganik sendiri itu sulit terurai oleh tanah, sehingga hal tersebut akan mengurangi kesuburan tanah dan menyumbat perairan, sehingga bisa menyebabkan banjir. Dan bisa menyebabkan banjir jika ada hujan yang lebat. Dan juga dampaknya itu tidak sedap dipandang mata. Dan itu juga merupakan salah satu sumber dari adanya penyakit, Bu. Seperti itu. Sudah, Bu. Oke, bagus Aisyatur. Ayo yang lainnya. Saya, Bu. Ya, boleh. Itu adanya penggunaan pestisida dan juga pupuk kimia yang berlebihan, di mana dampaknya itu akan mengganggu kesuburan tanah dan juga merusak lingkungan pertanian. Oke, Seperti bagus. Itu, Bu. Oke, bagus Husnul. Satu lagi.
Ya, boleh. Oke, bagus anak-anak. Itu tadi merupakan dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Oke, next. Nah, jadi selain kita menjaga keseimbangan lingkungan, terkadang itu ada manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi pemerintah itu mengeluarkan etika lingkungan, di mana kebijakan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Nah, prinsipnya ini seperti peduli terhadap alam, tidak merugikan, dan hidup sederhana dan selaras dengan alam. Oke, next. Oke, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin mereview? Saya, Bu, mencoba mereview. Iya, boleh, Ulumi. Jadi, keseimbangan lingkungan itu dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, Bu, yaitu faktor alam, yang contohnya itu bencana alam, dan juga faktor aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, penggunaan pestisida yang berlebihan, dan masih banyak lagi. Nah, kegiatan tersebut itu akan mengakibatkan bencana bagi lingkungan, yaitu nantinya akan terjadi pencemaran. Seperti pencemaran udara dari asap kendaraan, pencemaran suara dari suara pabrik industri, suara pesawat. Kemudian ada pencemaran tanah seperti penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Kemudian pencemaran air seperti limbah pabrik dan pembuangan sampah di sungai. Sudah mungkin, Bu. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahi review dari Ulumi? Saya Bu Guru, saya ingin menambahi review dari Ulumi Napiah. Ya, boleh, Syatur. Oke, jadi yang pertama dampak pencemaran tanah itu menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Kemudian dampak pencemaran itu dapat membunuh organisme air yang hidup di dalamnya. Lalu untuk dampak pencemaran udara sendiri itu mengganggu aktivitas kita karena terlalu bising karena adanya suara-suara yang biasanya dari kendaraan bermotor, weng seperti itu, Bu. Kemudian pencemaran udara itu juga mengganggu kesehatan pernapasan kita. Seperti pada itu, tadi gambar analisis akibat kebakaran asapnya itu mengganggu kesehatan warga di sekitar hutan. Seperti itu, Bu Guru. Ya, bagus sekali. Oke, bisa di next. Jadi Ibu akan menyimpulkan dari jawaban teman-teman kalian ya. Jadi keseimbangan lingkungan itu selain dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik yang berlebihan yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, perubahan lingkungan dapat mengakibatkan hilangnya beberapa komponen ekosistem. Agar perubahan lingkungan dapat diminimalkan, maka permasalahan lingkungan seperti pencemaran lingkungan tadi harus segera diatasi. Nah, penyelesaian permasalahan lingkungan ini tidak dapat diselesaikan secara teknik saja, melainkan harus melalui pendekatan moral dengan menerapkan etika lingkungan. Etika lingkungan ini diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada sedikit kuis.
Apa ada yang bisa menjawab? Nah, jadi kuis yang pertama ini, dampak apa yang kita dapatkan jika kita menjaga lingkungan dengan baik? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Ulumi. Nah, jadi jika kita menjaga lingkungan dengan baik ini, nantinya itu maka alam yang kita jaga itu juga akan memberikan banyak manfaat, Bu. Misalnya kita terhindar dari penyakit yang disebabkan akibat dari lingkungan yang tidak sehat jika tidak dijaga, Bu. Kemudian lingkungan itu jika kita jaga maka akan menjadi sejuk dan menjadi lebih sehat. Sudah, Bu. Bagus. Kemudian kuis yang kedua, berikan contoh menjaga lingkungan dimulai dari rumah. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu, mau menjawab, Bu. Ya, Aisyatur, boleh. Jadi contoh-contoh menjaga lingkungan yang dimulai dari lingkungan rumah itu bisa dengan kita membersihkan rumah setiap hari. Kemudian kita juga bisa menanam tanaman di depan rumah kita agar terlihat rindang dan juga segar. Kemudian kita juga bisa membersihkan selokan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar desa. Kemudian kita juga menghindari adanya genangan air. Jadi kalau ada genangan air apapun itu sebaiknya dibuang seperti itu, Bu. Karena itu bisa jadi tempat jentik nyamuk untuk berkembang biak. Seperti itu, Bu Guru. Oke, anak-anak, jadi Ibu akan mereview yang sudah menjawab tadi. Mendapat poin karakter ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan topik minggu depan, yaitu topik yang kedua. Bisa di next. Nah, tadi kan perubahan keseimbangan lingkungan sudah. Jadi minggu kedua akan memasuki pencemaran lingkungan. Nanti minggu depan kita akan menganalisis sebuah video dan gambar yang terjadi akibat pencemaran lingkungan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis, apa ada yang ingin ditanyakan? Masih belum, Bu. Mungkin nanti di grup kalau ada pertanyaan. Baik. Ibu ingin bertanya, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah mudah diikuti dengan mudah dan bisa dipahami? Mudah, Bu. Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan PR. Kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran 1, halaman 136 ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, PPT-nya bisa di slide. Ibu akan mengingatkan, karena kita masih dalam kondisi COVID, jadi kita harus tetap memakai masker jika kita berkeluar rumah, kemudian mencuci tangan jangan lupa, dan makan makanan yang sehat. Kemudian dilarang berkerumun ya, dan harus tidur dan cukup istirahat. Jangan lupa memakai masker ya. Oke, bisa di next. Bisa di next. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu tutup pembelajaran hari ini, jaga kesehatan, jaga makan, dan tetap terapkan etika COVID-19 ya. Ayo kelas Liza memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih atas partisipasinya mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hamsa.